dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Katakan amin. Ini butuh perjuangan. Saya lihat perjalanan selama dari tempat tinggal di Kedoya sampai ke sini lumayan, saya melihat jalan sangat amat macet gitu ya. Dan saya mendengar informasi bukan dari Polres tapi dari anak saya, katanya dia bilang ada macet karena ada demo ojol gitu ya. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan hari ini kita boleh ada. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Karena ini ibu-ibu kalau tidak kalau tidak boleh sebentar kasih pelukan yang hangat. Enggak apa-apa ya. Yang pria-pria yang bawa istri enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang bukan muhrimnya begitu jangan. Kasih jabat tangan saja. Katakan selamat datang pagi hari ini buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ada pria-pria ganteng juga di sini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita sepakat satu dalam doa. Kami bersyukur mengingat apa yang Tuhan sedang dan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala situasi dan keadaan yang kami hadapi. Kami berdoa dan kami mempercayakan hidup kami. Kami melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan langkah hidup kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah orang benar yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini seberapapun kami yang datang di tengah-tengah kegiatan aktivitas kami mau membangun yaitu mesbah Tuhan di tempat ini. Ada ucapan syukur, ada korban pujian yang lahir dari hati dan hidup yang telah melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan kami. Tuhanlah yang menjadi alasan untuk kami hari ini, pagi menjelang siang hari ini, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami berdoa ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Karena Engkau mendapati orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Orang-orang yang terus menanti-nantikan Engkau. Orang-orang yang terus menaruh pengharapan dan mempercayai bahwa benar adanya Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang menyucikan kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah menguduskan kami. Sehingga kami boleh datang dengan iman dan kami menyatakan bahwa perkenanan Tuhan ada atas kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit menerima kuasa kesembuhan dari Raja di atas segala raja, tabib yang ajaib. Dan setiap jalan yang terbuka Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Sebab Allah sumber kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk boleh duduk bersama kembali. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bersama-sama katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian. Kemuliaan. Sekali lagi katakan bersama. Aku mau memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
segalanya. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, Kau yang layak terima segala pujian. Yesus, Kau yang layak diagungkan. Yesus, kami kagumi segala perbuatan-Mu. Ajaib Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari saya mengajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Korashandala matakala mosoria nala matakala. Hiya shandala matakala lamu. Dan puji nama-Mu, dan puji nama-Mu Tuhan. Kau yang disembah, ditinggikan selamanya. Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku muliakan Engkau dengan senang hidup kami. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi Dia yang layak terima sorak-sorai. Bagi Dia yang layak menerima pujian. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kau kuagungkan, Kau ditinggikan selamanya. Selamanya tiada nama lain yang kepadanya, yang kepadamu setiap kami datang berlari. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percaya, Sang pemilik kehidupan yang setia dan merancangkan segala sesuatu yang baik, yang ajaib, yang dahsyat, sebagaimana kejadian kami dahsyat. Di tengah segala situasi yang kami hadapi, kami menyatakan kami beserta. Engkau beserta dengan kami. Allah Immanuel yang memampukan kami untuk kami boleh dapat cakap menang segala perkara. Dan janji-Mu kekuatan demi kekuatan. Kuasa untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dan kami nyatakan dengan iman, kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami bangkit dengan iman karena kami punya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bahwa Allah Immanuel ada beserta dengan kita. Bersama-sama katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya boleh 10 detik. Suarakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik. Lalu sambil senyuman, lihat kiri kanan depan belakang. Kasih tahu bagi kita semua. Bagi Pastor Philip, bagi Pastor Velia, bagi Pastor. Ya, itu email maksud saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah lama gak ketemu, jadi lupa. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah
melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagimu. Sebab panasnya pagi. Oh yeah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Katakan amin. Belum semuanya. Katakan amin. Aminnya bukan buat saya, aminnya buat nyanyian. Dan isi nyanyian ini, pujian ini adalah firman Tuhan. Katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Alkitab katakan ada gada dan tongkat, membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan ada di hidup kita. Katakan amin. Dan kalau tadi saya bilang hanya untuk satu alasan, Mel, kita bersyukur. Minimal pagi hari ini ketika kita angkat tangan kita lalu kita bilang bersyukur karena Tuhan baik. Bukankah hidup kita begitu banyak yang kita terima, Bu? Setuju? Katakan haleluya. Boleh sebentar keluar dari bangku saudara, cerita mungkin gak sampai 10 detik tentang kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Boleh? Yang ada di kiri kanan saudara. Jangan malu-malu. Bukankah ini adalah waktu untuk kita bersaksi, ceritakan betapa baiknya Tuhan. Katakan haleluya. Yang percaya bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kita, Bu. Setuju? Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Lagi-lagi bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, Dia baik, sungguh baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri. Rahmat yang Kau beri, Kakiku lompat. lompat bagimu. Sebab rahmat Yang lompat masih 30% Philip. Sekali lagi katakan tanganku. Ya, katakan tanganku ku angkat padamu. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat 70%, Bu. Boleh kita buat 100%? Sekali lagi ya. Tanganku kata. Tangan, angkat tangan kita bersama-sama. Ya, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat. Jauh lebih baik. Manusia pagi, manusia pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na na
bersama. Ya, na 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 na. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Sebelum saudara duduk, hampiri minimal 2 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Senyuman seperti ini yang Tuhan senang. Berarti saudara bersuka cita karena Tuhan. Mari pejamkan matamu. Bapa, bersamamu kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Ada penyertaan dan perkenanan yang luar biasa. We thankful for that Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kita berdoa. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Terima tangan Tuhan. Jangan lepaskan kami Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bersyukur, Dia lakukan yang terbaik. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Ya adalah basyandara batakara. Hanya bersama-Mu Tuhan kami melewati semua. Amin. Engkau melihat setiap iman kami dan deklarasi kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menuntun, memimpin kami. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami wanita-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi, bersama-Mu kami boleh cakap melakukan segala perkara. Dan dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau sudah bangkit. Dan kemenangan itu ada di dalam setiap kami wanita-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di dalam kelemahan apapun, di dalam kekurangan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau berkata, bulu yang terkulai tidak Engkau patahkan. Bahkan Tuhan sumbu yang padam tidak akan Kau padamkan. Bapa, kami percaya Tuhan, dengan kelemahan, dengan kekhawatiran, bahkan Tuhan apapun nothing di dalam hidup kami, Engkau tetap memperhatikan setiap wanita-Mu. Karena kekuatan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa, dunia tidak akan semakin baik, tetapi setiap wanita-Mu yang menanti-nantikan Engkau, Engkau berikan kekuatan baru. Karena di dalam Engkau ada pengharapan baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu saja yang membebat setiap wanita-Mu. Terima kasih apapun persoalan di dalam kehidupan mereka, baik rumah tangga mereka, anak-anak mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam finansial mereka. Engkau telah menyelesaikan di kayu salib dan kemenangan sudah ada bersama kami. Dan kami percaya kami melewatinya dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Karena memiliki Allah yang hidup di dalam kekuatan yang senantiasa mengalir. Bahkan kasih-Mu itu yang memenuhi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap wanita-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Bahkan mereka di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, oleh bilur Tuhan Yesus mereka telah menerima kesembuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia Engkau pulihkan Tuhan. Indonesia bangkit menjadi Indonesia yang baru. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Dan setiap masyarakat Tuhan Engkau berikan kekuatan. Bahkan pemimpin bangsa kami memberikan Tuhan kesejahteraan. Bahkan kesejahteraan boleh diusahakan oleh setiap kami yang ada di Indonesia. Bahkan kami berdoa biarlah Tuhan Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan, bahkan jajaran kementerian semuanya. Mereka bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Maka segala korupsi, segala nepotisme, bahkan Tuhan keserakahan sudah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka melakukan pekerjaan dengan hati nurani yang benar di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Pulau Rote, ada kemuliaan Allah. Ada kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa kami. Ada revival terjadi. Bahkan Tuhan Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih untuk Ibu Evelyn Tuhan. Untuk membawa setiap Tuhan wanita-Mu. Ada terobosan di tengah-tengahnya. Dan setiap wanita-Mu Tuhan menjadi jalan berkat. Kami
kami jadi surat yang terbuka di hadapan-Mu. Memberkati Ibu Evelyn, Pastor Timothy Abraham dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Bersama kami Pastor Levi Supit yang akan menyampaikan kebenaran Allah. Kami percaya kebenaran Allah ini sudah dihidupi dengan kuasa yang daripada-Mu boleh disampaikan kepada wanita-Mu. Dan jawaban firman-Mu itu yang ada di dalam setiap kami. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun di dalam hidup yang kekal bersama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan bersama-Mu Bapa. Mari saya undang hambanya. Ku lewati semua perkenananmu ya. Yes, Jesus. Teguhkan hatiku. Amin. Kami terima Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan terjadi. Thank you Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya anugerahnya besar, berkatnya besar, kasihnya melimpah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan kegiatan kami sebagai seorang ibu dan juga bapak, Engkau izinkan langkah kaki kami, Tuhan pimpin untuk datang beribadah di mesbah Tuhan yang kudus di tempat ini. Kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami datang membawa segala macam beban, masalah, pergumulan, salib yang harus kami pikul, kekecewaan, sakit hati, air mata, semuanya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang ke tempat ini berjumpa pribadi dengan Tuhan, maka segala beban itu diangkat oleh Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dekat Tuhan tenang sekali, damai sekali. Dan ada kekuatan baru bagi kami untuk bangkit lagi, meneruskan perjalanan kehidupan kami menuju kepada kemenangan yang Tuhan berikan. Untuk itu Bapa, saat ini telinga kami terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Hati kami siap untuk menerima, bahkan kehidupan kami mau untuk diubahkan. Berbicaralah kepada hati anak-anak-Mu masing-masing ya Tuhan. Tidak ada perkataan firman Tuhan yang sia-sia. Semuanya bekerja dahsyat. Mengubahkan hidup kami sehingga hidup kami semakin serupa dengan Tuhan saja. Kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Apa kabar semua teman-teman perempuanku dan juga ada yang bapak-bapak di sini. Kabarnya gimana? Silakan duduk. Kabarnya luar biasa semuanya. Diberkati? Makin diberkati? Amin dong ya, makin diberkati. Oke, senang sekali hari ini Tuhan Yesus izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Senang juga berjumpa dengan keluarga besar Tuhan Yesus di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang selalu setia ya. Dan saya lihat semuanya wajah-wajah di sini, semakin sering saya datang saya lihat wajah saudara semakin cakep-cakep, saudara terkasih ya. Semakin glowing, semakin bersinar nih ibu-ibunya, luar biasa. Yuk hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, judulnya menolak kepahitan. Yes ya, siapa yang mau menolak kepahitan dalam kehidupan kita? Tentu saja kita semua. Ya, saya ketemu artikel cukup menarik ya. Artikel ini berkata bahwa survei di Indonesia, survei dunia, sudah terkasih, ini dia. Laporan kebahagiaan dunia, World Happiness Report tahun 2024. Indonesia itu negara urutan paling bahagia nomor 2, saudara. Sedunia gitu ya. Katanya di mana 79% masyarakatnya bahagia, melampaui rata-rata global. Dan tertarik banget dengan gambar si ibu ini, sudah terkasih ya. Ini mukanya udah menunjukkan dia bahagia banget, pegang pohon padi gitu ya. Wow, sudah terkasih. Jadi waktu saya baca ini, Indonesia negara bahagia ya. Dahsyat banget ya.
nomor satunya siapa gitu ya. Kalau dilihat nomor satunya ternyata di Britain saudara ya. Kemudian Amerika bahkan gak masuk ke nomor tertinggi saudara terkasih ya. Selanjutnya kita baca di situ banyak negara-negara. Tapi bangga banget Indonesia adalah negara yang berbahagia. Nah saudara, kalau kita bicara bahagia, kita tahu orang bahagia itu pasti saudara ya. Orang itu tersenyum, orang itu tuh kayaknya ada masalah cuma buat dia masalah tuh kecil gitu ya. Orang bahagia itu adalah orang yang paling menyenangkan, enak gitu ya. Orang yang diberkati gitu ya. Nah saudara, tapi kenyataan hidup kita coba kalau kita lihat. Apakah itu yang terjadi? Orang bahagia itu serasa seperti tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya kan kita tahu setiap hari kita juga pasti kena masalah. Bahkan sekarang kalau kita baca berita sosial media, wajah yang paling sering kita lihat itu wajah Donald Trump. Benar gak saudara terkasih? Aduh tiap hari wajahnya muncul ya. Entah itu berupa wajah dia sendiri, berupa wajah Pop, saudara terkasih ya, Paus. Bahkan terakhir jadi wajah Tuhan Yesus, saudara terkasih ya. Wah ini orang luar biasa jadi berita nomor 1. Belum lagi masalah perang ya. Perang di Irak, di Iran, di Amerika dengan Iran. Kemudian harga-harga naik ya. Harga plastik naik loh ibu-ibu ya. Aduh gimana nih ya harga plastik naik. Terus di sosmed kalau kita lihat saudara. Ada yang banyak terjadi adalah istri sah menggerebek suami dengan pelakor saudara ya. Itu gara-gara ada satu jemaat kirim ke saya gitu ya. Istri sah melabrak pelakor. Jadi saya buka Instagramnya. Saudara, Instagram membaca bahwa saya suka dengan ini, saudara, saya dikirimin terus, saudara terkasih. Tiba-tiba muncul aja sering gitu ya. Itu kan yang terjadi, saudara. Ternyata yang terjadi dalam kehidupan kita gak sebahagia itu gitu ya. Di hidup kita ternyata banyak banget serangan-serangan, masalah-masalah yang membuat kita sebenarnya bisa pahit hati. Unhappy, kebalikannya dari bahagia. Tapi hari ini kita mau menolak sakit hati. Ada amin saudara. Kita tahu di depan kita, di kiri kita, di kanan kita, di sekeliling kita akan ada panah-panah yang akan terus mencoba untuk menembus kita supaya kita kepahitan. Tetapi kita hari ini mau belajar untuk berkata tidak untuk menjadi orang yang pahit hati. Supaya benar-benar survei itu saudara ya. Terjadi dalam hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia luar biasa. Yang mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Ibrani 12 ayat ke-15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, waktu ada akar yang pahit, akar kecil ini menjadi besar dan bisa bikin kerusuhan, saudara terkasih ya. Jadi dikatakan kita jangan sampai mengizinkan ada kepahitan masuk di dalam hati kita. Kalau kita baca dari terjemahan lain ayat yang sama, baca yuk 1, 2, 3. Jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Kita dilarang sudah terkasih untuk punya kepahitan. Kita dilarang untuk mengizinkan yang namanya tumbuhan beracun, akar pahit muncul di dalam kehidupan kita. Ya saudara, apa sih kepahitan? Kepahitan itu adalah ketiadaan pengampunan yang terus menerus berlanjut. Kalau saudara disakiti, saudara udah ngampunin, saudara gak kepahitan. Tapi orang yang kepahitan karena tidak tersedianya pengampunan untuk kejadian yang dia alami. Dan ini terus berlanjut. Sehingga akhirnya menjadi pahit saudara. Dan kita baca ayatnya, jika ada tumbuhan yang pahit, jika ada akar yang beracun tersebut saudara, akan menghancurkan banyak hal. Nah saudara, dalam kehidupan kita banyak kok yang bisa memproduksi sakit hati kita. Kalau kita masukin ke hati kejahatan orang, kita gak mau mengampuni, maka akan terus berlanjut menjadi pahit sekali. Ya,
Dan kalau kita punya kepahitan, saudara, ini berbahaya sekali. Saudara terkasih, apa sih? Ya, kenapa sih kita harus menolak kepahitan, saudara terkasih? Karena serangan pahit hati ini berlaku untuk setiap orang. Tetapi dengarkan saudara. Percaya saudara pernah diserang sakit hati kan? Pernah disakitin orang dong ya? Tapi ingat, pilihan untuk kita sakit hati atau tidak itu pilihan dari tangan kita. Kita yang menentukan. Kita mau sakit hati atau tidak. Nah, kita yang anak Tuhan dikatakan kasih karunia Tuhan akan membuat kita memilih untuk tidak sakit hati. Kenapa? Karena kalau kita menolak kepahitan, ya, kepahitan itu akan merugikan diri kita sendiri. Aduh, saya tuh kasihan loh ngeliat orang yang kepahitan. Orang yang hidup di dalam kepahitan, orang ini adalah orang yang paling gak bahagia di dalam kehidupan dia. Kapanpun dia berada, itu kerjanya saudara akan menunjukkan kepahitan dia tanpa dia sadar. Bukan dari ngomongan aja, dari penampilan loh saudara. Kelihatan mukanya tuh kurang bersinar. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang dia simpan. Ya, dari sorot matanya, bukan sorot mata yang berbinar-binar. Sorot matanya tuh terlihat bahwa ini orang menyimpan sesuatu. Jadi itu akan merugikan diri sendiri. Dan orang yang sakit hati akan menghancurkan orang lain ya. Kemudian menghancurkan generasi. Coba anak-anak dihancurkan. Aduh kasihan deh saudara terkasih. Makanya kita harus nolak. Karena tanpa kita sadari sakit hati itu menjadi warisan. Ya, sakit hati kita wariskan ke anak kita tanpa kita sadar. Dan akhirnya banyak anak-anak broken family akan muncul menjadi orang-orang yang kepahitan dalam hidup mereka. Kemudian akan menghancurkan masa depan juga. Dan kemudian akan menghancurkan, lebih penting lagi, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Rencana Tuhan itu indah, percaya ada amin? Rencana Tuhan buat kita tuh untuk bersinar. Rencana Tuhan untuk kita ibu-ibu tuh menjadi ibu-ibu yang glowing. Ibu-ibu yang berdampak. Ibu-ibu yang kalau datang ke tengah-tengah perkumpulan. Ini rencana Tuhan ya. Ibu-ibu tuh membawa sukacita. Ya kan? Orang senang ada di dekat kita. Ibu-ibu yang tersenyum. Ibu-ibu yang bisa tumpangin tangan dan berkata, ih kamu cantik loh, kamu luar biasa. Kasih encouragement, itu kan rencana Tuhan. Tetapi gara-gara kepahitan kita gak bisa kayak begitu. Yang ada nyinyir mulutnya, ya kan? Ibu-ibu, ada bapak-bapak juga di sini ya. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Setiap kehidupan kita pasti ada ujiannya. Tadi sebelum saya naik, ada pendoa syafaat ya, ibu yang berdoa. Tadi ibu yang berdoa ya buat saya ya. Dikatakan kita berdoa untuk Livi Supit yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Pasti sudah dihidupi, kata ibu-ibu ini gini. Oh silakan, wih doanya bagus banget. Karena benar, apa yang akan saya sampaikan sudah saya hidupi ibu-ibu. Makanya saya mau kasih tahu ke ibu-ibu, kita mau menolak kepahitan yuk gitu ya. Apakah sebagai hamba Tuhan gak pernah diserang dengan pisau yang akan membuat saya pahit hati? Oh sering banget, pernah banget ibu-ibu ya kan. Tetapi saya memilih untuk menolak kepahitan. Amin ibu-ibu ya. Saya memilih untuk tidak menjadi pahit. Keluarga kami dikenal sebagai keluarga yang couples goal ya kan. Wih, khotbah di mana-mana berdua, seminar gitu ya, kemana-mana berdua. Sampai kejadiannya pada saat sekitar COVID ya. Dan ini bukan, dan COVID kita dengar ya, banyak orang yang tadinya mungkin gimana-gimana pas COVID, mungkin sering di rumah atau pokoknya banyak kejadian orang-orang rumah tangga di COVID yang dapat ujian daripada Tuhan. Keluarga kami juga. Pas masa-masa COVID itu, lah frekuensi kita berbeda ibu-ibu gitu ya. Saya FM, dia AM, saudara terkasih ya. Saya yang bagusan dikit gitu ya. Dan benar-benar apa yang kita khotbahkan, apa yang kita bagikan ke orang. Wih rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang romantis. Bertolak belakang. Yang ada kayak gak nyambung. Saya ngomong A, dia nangkepnya B. Saya ngomong B, dia nangkepnya C. Gitu kan ya. Sehingga akhirnya ibu-ibu, itu di masa itu Tuhan uji kami, Tuhan izinkan kami masuk ke dalam lembah kekelaman di dalam rumah tangga kami. Tetapi makanya saya katakan,
Saya siapkan khotbah ini karena saya sudah jalani dalam hidup saya. Dan ternyata ketika kita memilih untuk menolak kepahitan, kita akan keluar jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi wanita ya, atau pria juga, kan ada pria juga yang anti kepahitan gitu ya ibu-ibu ya. Yang pertama, kita harus menyehatkan hati kita terlebih dahulu. Kita disakitin sama suami kita. Udah ibu-ibu jangan berlomba-lomba kayak, kamu tuh ya harus sehat dulu, kamu tuh harus benar dulu, kamu harus tobat dulu. Nggak usah. Yang penting hati kita terlebih dahulu. Karena kalau hati kita sakit, repot ya. Makanya sehatin hati terlebih dahulu. Kita baca ayatnya yuk, Lukas 6 ayat 45, 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Ya, sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Artinya dari hati kelihatan aslinya. Ibu-ibu, kita harus sehatin hati kita terlebih dahulu. Waktu masalah menyerang, segala macam kesulitan menyerang kehidupan kita, ini loh hati. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu baik-baik karena dari sanalah apa terpancar kehidupan. Ya, ayat selanjutnya kita baca Amsal 4 ayat 23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau hati kita sehat, jalan hidup kita akan sehat. Amin ibu-ibu. Kalau hatinya sakit, jalannya terseok-seok. Gimana sih orang sakit ibu-ibu? Gak bisa jalan lurus. Bahkan orang yang sakit gak bisa jalan. Nih suami saya baru operasi kedua lututnya. Jadi meniskusnya atau bantalan lututnya rusak, robek, hancur, udah hancur. Sehingga sempat sebelum operasi kalau jalan lututnya itu tulang sama tulang udah kena. Bisa bayangin gak ada bantalannya sakitnya kayak gimana. Akhirnya datang ke dokter dioperasi. Dokter bilang, Pak mau kiri dulu atau kanan dulu? Kesembuhannya 3 bulan, nanti kanan baru operasi lagi 3 bulan. Jadi 6 bulan Bapak baru bisa jalan. Hah? Kalau sekaligus dok? Ya sekaligus sih bisa, 6 bulan bisa jalan. Tapi Pak perjuangannya luar biasa loh kalau sekaligus. Gak apa-apa sekaligus saja kata dia. Kayak orang lumpuh, gak punya 2 kaki. Gak bisa berdiri, ya, gak bisa ngapa-ngapain. Puji Tuhan punya suster pribadi sudah terkasih ya kan. Haleluya, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa mandi, gak bisa ngambil barang atau apapun juga. Ini kan kaki lumpuh. Ibu-ibu, kaki yang tidak sehat tidak bisa jalan. Bagaimana dengan hati? Kaki bisa disembuhkan cepat. 3 bulan dia akan jalan lagi, main padel lagi, sudah terkasih ya. Tapi hati kita ini loh yang kita sering lupa. Ibu-ibu, hati kita ternyata waktu dicek ke dokter hati, yaitu Tuhan, hati kita masih banyak yang sakit. Jadi pertama-tama sehatkan dulu. Mungkin kita udah diserang dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, tetapi bersihkan hati kita. Ibu-ibu mau kuat dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ada amin ibu-ibu? Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Perilaku orang yang terluka. Coba kita cek diri kita. Perilaku ini ada gak di dalam hidup kita ya? Perilaku orang terluka itu suka baperan. Ayo ibu-ibu siapa yang gampang baperan? Dikit-dikit ngambek ya kan? Kayak anak kecil. Tersinggung dikit baperan. Datang ke gereja hari ini ya kan. Terus temennya salah ngomong baperan. Udah gak mau datang lagi ke gereja gitu kan. Udah gak mau ikut ibadah lagi di situ. Khotbahnya mungkin kita kena gitu ya dengan khotbahnya. Oh, kalau saya di sana gak mau. Khotbahnya di sana kayaknya gak bener. Iya lo baperan ya. Kemudian ngomongnya nyelekit. Ayo ibu-ibu, siapa di sini yang ngomongnya nyelekit kayak makan rujak sambal 52 ya kan. Pedes banget ya kalau ngomong. Aduh orang ngedengarnya sampai kalau ngomong aduh lebih baik dia gak ngomong gitu ya. Terus ini juga loh salah satu cirinya. Sering motong pembicaraan orang. Temennya lagi cerita ya kan, kemarin saya liburan loh. Pergi ke Jepang. Terus mau cerita, waduh bagus banget Jepang. Saya ke New Zealand ya kan. Dipotong ya kan. Terus temennya bilang, oh iya saya main salju. Waduh saya lebih main salju lagi. Kayak gak bisa denger orang, gak mau kalah gitu ya. Setiap pembicaraan dipotong.
jangan-jangan hatinya belum beres gitu ya. Sehingga kita gak bisa menerima berkat orang lain. Maunya kita yang selalu harus diberkati gitu ya. Terus gampang marah. Nah ini juga. Saya baca ada satu artikel psikologi. Dia katakan gini, marah itu diibaratkan seperti orang buang air kecil. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, apakah marah boleh? Ya iya kata dia. Orang kalau kepengen ke toilet ya harus ke toilet ya kan? Gak bisa, jadi kita bilang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Aduh ibu-ibu jangan marah, gimana sih? Jangan pipis, gak bisa kan ibu-ibu ya kan? Tapi ya disalurkannya harus benar. Ya kalau kita kepengen buang air kecil ya harus ke toilet. Tapi banyak orang kepahitan gak ngerti. Sehingga waktu dia marah, marahnya kemana aja. Marahnya ke siapa aja. Sama aja kayak orang maaf buang air kecil tapi gak di toilet, di mana aja. Ya kan? Nah itu orang yang kepahitan. Nah kalau lagi marah ke pasangan ya, kita juga marah ke pasangan orang-orang yang sakit hati gitu ya. Kamu gak hargain aku ya kan. Waduh lo segala macem gitu. Tetap kita boleh marah ke pasangan kita, tetapi caranya harus benar. Nah waktu kita hatinya udah dibenerin ya, maka cara kita, perspektif kita akan berbeda luar biasa. Nah waktu saya menyehatkan hati saya, ya tidak lain tidak bukan adalah hanya karena dengan kasih Tuhan saja. Amin ibu-ibu ya, hanya dengan kasih Kristus saja. Dengan kasih Kristus ada doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Dan salah satu bunyinya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dilakukan enggak? Ibu-ibu, ngampunin enggak? Waktu saya mengalami masalah besar dalam kehidupan kami, ini loh yang membuat saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku bilang ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Jadi aku ampuni kesalahan suamiku, kesalahan orang-orang mungkin yang menyakiti hati aku ampuni. Aku bersihin hidupku. Ternyata ibu-ibu ya, perintah Tuhan, ampunilah Tuhan suruh kita ya, itu suatu perintah. Kemudian saya bikin keputusan untuk ikut perintah Tuhan. Ada prosesnya, ya gak langsung kita yang kayak aku ampuni dia. Wih ketawa-ketawa, udah lupa ya kapan? Enggak gitu ya. Enggak, ya kan? Ada proses, perjalanan luka kan ada proses untuk kesembuhan. Ya, tetapi di dalam proses saya lihat Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ada amin? Tuhan akan menolong kita. Sehingga akhirnya kita akan melihat hasilnya. Kita tolak itu semua yang pahit-pahit. Hatiku mau sehat, hatiku mau bersih ya. Ibu-ibu waktu kita katakan itu di dalam kehidupan kita ya, itu akan berhasil. Ingat, apa yang kita kasih makan itu yang akan tumbuh dan bertambah besar. Benar ibu-ibu? Ibu-ibu kasih makan anak-anak dong. Ya anakku jadi gede ya kan. Ini anakku udah gede ya cepet banget. Padahal dikasih makannya gak cepet bertahun-tahun gitu ya. Pelan-pelan pertumbuhannya gak kelihatan. Apa yang kita kasih makan akan bertumbuh besar. Jika yang kita kasih makan adalah kepahitan. Jika yang kita kasih makan adalah luka. Maka itu akan bertumbuh menjadi bertambah besar. Tapi jika yang kita kasih makan adalah janji-janji Tuhan. Maka itu yang akan bertumbuh besar di dalam kehidupan kita. Ada amin ya ibu-ibu? Jadi untuk menyehatkan hati, kasih makanan dalam hidup kita, makanan yang sehat. Sedih deh waktu membaca satu penelitian bahwa makan kerupuk itu adalah makan gula yang digoreng, saudara terkasih. Aduh sebagai pencinta kerupuk saudara, ya kan? Jadi waktu ngeliat kerupuk ini gula yang digoreng, gula udah gak bagus, digoreng gak bagus ya kan? Jadi ibu-ibu ya sedih banget. Tapi saya mikir benar juga kalau kita terus izinkan badan kita diisi aja sama kerupuk, makanan-makanan yang gak bergizi, gula segala macam ya badan kita gak akan baik hasilnya. Tapi waktu kita kasih makan yang sehat-sehat untuk badan kita ya kan. Daging, telur, protein ya kan, sayuran. Waduh kita akan sehat di dalam kehidupan kita. Nah untuk itu pertama-tama sehatkan hati kita. Yang mau katakan amin.
Ibu-ibu mau menolak kepahitan, sehatin dulu dirimu. Gak usah pusing sama hati-hati orang lain, ya kan? Gak usah tunjuk-tunjuk, tapi cek and recheck hati kita, udah sehat atau belum. Baru waktu kita udah ngerti, oke Tuhan aku bikin keputusan, hatiku harus sehat, baru masuk ke langkah yang kedua. Yang kedua apa ibu-ibu? Kita kejar tuntunan dan hikmat Tuhan. Ada amin? Ambil keputusan, sekarang kejar hikmatnya Tuhan. Tuhan, what's next? What should I do? Lead me Lord. Tuntun aku Tuhan. Apa yang harus aku lakukan di dalam situasi ini? Situasi yang mungkin gak enak dalam kehidupanku. Yesaya 59 ayat 1 kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi waktu kita udah menyehatkan diri ya. Kita cari pertolongan Tuhan karena pertolongan Tuhan, tangan Tuhan dikatakan pasti akan menolong kita. Ada amin ibu-ibu ya. Balik lagi dalam pernikahan. Karena tadi doanya gitu sih, jadi saya ceritain deh sekalian ya. Saya udah menghidupi ibu-ibu ya. By the way, bulan April ini anniversary pernikahan saya dengan suami saya ke pengantin baru sih, belum lama. Baru 29 tahun ya, haleluya. Dan dalam 29 tahun perjalanan kehidupan, wow luar biasa ya. Kayak makan gado-gado gitu ya. Ada sayuran yang sehat. Ada kacangnya, ada cabenya juga ibu-ibu gitu ya. Nah buat pernikahan banyak orang bilang gini, yang banyak konseling ke saya juga. Aku salah nih menikah. Salah nih pilih pasangan, kenapa aku nikahi dia gitu kan. Terus ditanya dong kenapa, maksudnya salah gimana. Ternyata kata dia ya, ternyata suami saya gak melengkapi saya. Kan harusnya suami istri tuh katanya harus saling melengkapi. Dia gak melengkapi saya. Ternyata suami saya gak bikin saya bahagia. Yang ada capek deh gitu ya, capek hati kata dia. Yang ada katanya dia gak mengisi kebutuhan saya. Dia gak ngerti kebutuhan saya itu apa. Dia gak ngerti gitu ya. Pokoknya ekspektasinya beda banget gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita kecewa dalam pernikahan kita. Kita gak bahagia ya. Karena kita ngelihat suami kita, pasangan kita kok nyebelin banget, jahat banget. Dan banyak wanita yang konseling sama saya terjebak dengan pernikahan yang udah bertahun-tahun menghadapi pasangan yang gak bisa memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan sekarang lagi tren yaitu grey divorce. Ya, grey divorce itu adalah perceraian orang-orang yang rambutnya sudah ubanan. Artinya udah 40 tahun ke atas kan rambut kita udah mulai beruban gitu ya ibu-ibu ya. Justru cerainya di situ gitu. Ya ilah, lagi gendong cucu, aku mau cerai. Udah punya cucu mau cerai gitu ya. Segala macam. Itu kan yang lagi sering terjadi sekarang gitu. Nah kenapa ibu-ibu bisa terjadi hal seperti begini? Karena merawat kepahitan. Salah satu kue yang enak untuk dimakan itu kue lapis legit, setuju? Ya. Apalagi yang pakai prunes. Ternyata mahal ya kue lapis legit ya. Ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan ibu-ibu ya. Kenapa mahal? Karena bahan-bahannya premium dan ternyata bikinnya lama. Saya bukan tukang bikin kue, tapi saya diceritain kalau bikin tuh taruh di loyang katanya selapis, masukin ke panggangan. Selapis, masukin ke panggangan. Kapan selesainya ya kan? Ya, ibu-ibu sama. Kenapa di dalam pernikahan? Akhirnya di ujung-ujungnya orang udah gak kuat lagi. Karena itu loh selapis kekecewaan, selapis sakit hati, selapis kebencian, selapis amarah. Tanpa kita sadar, 20 tahun menikah, lapisannya juga udah segini. Kue lapis enak dimakan, kepahitan gak enak ibu-ibu gitu ya, dalam keluarga. Nah untuk itu ibu-ibu terkasih ya, kita tuh ekspektasinya suami aku yang akan membahagiakan aku. Pasanganku yang akan membahagiakan aku. Tetapi waktu kita kejar tuntunan Tuhan, ternyata kita tahu sumber kebahagiaan kita adalah Kristus. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Pada saat kita dapat wisdom itu,
suami saya sampai kapanpun gak akan bisa membahagiakan kita. Pasangan kita sampai kapanpun gak akan bisa untuk membahagiakan kita. Tapi Kristus itu sumber bahagiaku, maka kebahagiaanku tidak ditentukan oleh dia. Apalagi kalau ibu-ibu punya pasangan yang mungkin pasangannya belum mau ke gereja, kata-katanya masih pedes, kemudian kelakuannya masih minus, pacarnya ada di seluruh kota di Indonesia ya kan. Ibu-ibu dan berkata, oh, lihat tuh kelakuan suami saya itu yang bikin saya gak bahagia. Sekali lagi, bukan dia yang menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ditentukan oleh Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Karena kalau kita ditentukan sama kelakuan-kelakuan orang di sekeliling kita, kita tidak pernah akan bersuka cita di dalam kehidupan. Jadi waktu saya diserang dengan tantangan dalam kehidupan kami, sumber saya adalah Tuhan. Sehingga kebahagiaan saya tidak ditentukan dengan segala macam keributan yang disebabkan suami saya yang tadi salah frekuensi segala macam, tidak ditentukan oleh itu. I am happy because aku anak Tuhan, itu kata saya. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi sama hari ini sama ibu-ibu, kita udah bahagia karena kita anak-anak Tuhan. Jadi masalahnya apapun juga tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, gimana caranya supaya kita makin mempertebal ya iman kita, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Nah, ini dia. Cara yang udah diajarkan berkali-kali ya. Tentu saja berdoa. Ada amin? Karena anugerah Tuhan di awal tahun ini, anak saya ada satu kan yang sudah tinggalnya di Singapura. Melayani di gereja di Singapura juga, kerja sebagai full timer di sana, namanya Rachel. Lalu Rachel telepon saya tahun lalu dan berkata, Mami, di awal tahun maukah kita pergi ke gereja Pastor Yonggi Cho di Korea? Karena mereka ada seperti kayak seminggu, 2 minggu sebenarnya. 2 minggu tuh doa. Kita tapi seminggu aja di sana. So we start our new year, kata Rachel, dengan doa. Saya bilang, of course Re, Mami mau banget. Ya, akhirnya kita siapkan tanggalnya, kita berangkat ke Korea, saudara. Saudara tahu ya, kita gak 2 minggu ya, cuma seminggu. Setiap hari ngapain? Subuh-subuh datang ke gereja Pastor Yonggi Cho, berdoa. Bangun jam 3 pagi, suhu di luar minus 10. Ya, dinginnya, tapi kan puji Tuhan sekarang udah ada baju-baju anget yang lebih tipis-tipis tapi udah enak gitu ya. Udah, kita udah bangun jam 3 pagi, kemudian kita siap-siap jam 4 berangkat, kita sampai ke gerejanya untuk doa subuh. Ibu-ibu, setiap hari Senin sampai Jumat kita lakukan. Kemudian bukan itu aja, tapi kaget juga loh. Gereja yang Pastor Yonggi Cho itu kan kalau gak salah muat 12.000 orang ya. Penuh. Yang doa subuh banyak banget. Oma-oma Korea. Semua penampilannya sama. Oma-oma Korea rambutnya pendek dikeriting gitu ya. Pakai jaket yang sama warnanya gitu ya. Wih, itu kayak kembar ya, kembar 1000 gitu loh. Kita lihat semua oma-oma Korea mirip gitu ya. Terus udah gitu dia bukan itu aja. Kita pergi ke Bukit Doa. Kita pergi ke Bukit Doanya Pastor Yonggi Cho ya. Kemudian di sana ada museumnya. Pastor Yonggi Cho udah meninggal ya. Ada museumnya. Bagaimana dia mendirikan gerejanya. Dan ada satu foto yang saya tertarik. Ini fotonya, foto Pastor Yonggi Cho. Dia berkata begini ya. Banyak orang bertanya sama saya, apa top priority dalam hidupmu, di dalam pelayananmu? Terus Pastor Yonggi Cho menjawab, top priority dalam hidupku adalah berdoa, kata dia. Wow, dan dia bilang, setiap hari ya dia bangun pagi untuk berdoa. Kalau dia gak berdoa, dia marah sama diri dia. Ada sesuatu yang gak enak, kata dia. Ya, yang gak dia lakukan. Nah ini yang memperkuat dia. Pastor Yonggi Cho tantangannya juga besar loh saudara waktu dia hidup ya. Mendirikan gereja segede gitu. Belum lagi ada hal-hal lain yang terjadi di dalam gerejanya. Karena berdoa dia bisa kuat, gak sakit hati dengan kehidupan karena berdoa. Sehingga dia katakan, aku berdoa, ada satu quote, next. Setiap hari I pray 5 hours daily. 5 jam sehari. That's the church grow. Itu yang membuat gereja bertumbuh, kata dia. Ibu-ibu, gereja bukan soal gereja tempat ini aja.
Tapi gereja adalah diri kita. Ada amin ibu-ibu? Ibu-ibu mau bertumbuh dalam kehidupanmu, kebahagiaanmu, sukacitamu. Doa. Jadi pendoa. Bangun subuh-subuh ibu-ibu. Ya. Aduh emang aduh nyaman banget itu kita kalau udah tidur. Terus kebangun pengen ke toilet. Abis dari toilet jangan langsung tidur lagi. Doa. Di awalnya susah. Tapi kalau saya doa saya jalan. Kenapa? Karena kalau saya doa di tempat tidur, ya doa di tempat tidurnya hilang ya kan. Jadi saya jalan, ya saya jalan, muter aja dari ujung ke ujung sambil berdoa sama Tuhan. Seger, gak ngantuk lagi gitu ya. Terus lakukan itu. Nah itu yang Pastor Yonggi Cho lakukan dan kita juga mau lakukan itu ibu-ibu. Supaya apa? Kita sehat. Ada amin ya. Semakin sehat. Dan dikatakan dikatakan prayer is a dialogue, not a monologue. Prayer itu dialog bukan monolog. To pray effectively, we must listen to God as well as we speak. Ibu-ibu untuk menyehatkan hati kita, minta tuntunan Tuhan, caranya berdoa. Dan berdoa itu bukan cuma satu arah, Tuhan makasih ya Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan ya kan. Itu mulut tiap pagi. Tetapi dikatakan kita harus berdialog. Izinkan Tuhan ngomong. Ngomongnya gimana? Baca firman. Ada amin ibu-ibu? Baca firman habis itu. Oh dapet jadinya. Ya kan? Karena firman Tuhan bilang apa? Yohanes 10 ayat 27. Mari baca 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Gimana kita dengar suara Tuhan? Baca firman. Domba-dombanya akan dengerin dan kita jadi mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dalam masa-masa yang tadi saya cerita, masa sulit dalam kehidupan kami, ya. Tuhan tuntun saya lewat firman, lewat kejadian, lewat mimpi, ya. Yang membuat saya ngerti gitu ya, bahwa kebahagiaan saya bukan karena apa yang saya terima dari luar, tetapi kebahagiaan saya hanyalah karena dari Tuhan. Tuhan ajarkan saya di dalam firman Tuhan, diam dan menang. Jika engkau lihat musuhmu begitu banyak, kata Tuhan, jangan takut, aku yang akan berperang melawan musuh kamu. Wih, berarti kan kita diam aja. Kamu akan diam aja. Udah diam. Saya gak ngelawan keadaan. Saya gak ngelawan suami. Saya gak ini. Diam. Dan saya menang. Ada amin ibu-ibu? Banyak di antara kita ini loh sering kali gak mau ngalah. Tutup mulut. Udah berserah sama Tuhan. Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan ingatkan. Ya saya. Hikmatnya apa? Waktu kita punya masalah dengan pasangan hidup kita ibu-ibu, kita ini penolong suami. Amin. Nah kalau suami kita, ini kayak tadi saya bilang, mungkin ada ibu-ibu yang suaminya masih belum mau ke gereja, suaminya masih kepahitan, suaminya masih berantakan hidupnya. Kita penolong. Penolong itu datang menolong, bukan pergi meninggalkan. Banyak kita yang udah gampang menyerah. Aduh punya suami model gini aku menyerahlah. Tidak. Penolong dia yang akan mengulurkan tangannya untuk menolong orang yang lemah. Kenapa pasangan kita bisa seperti itu? Karena dia lagi lemah. Dia butuh pertolongan. Amin. Seperti tadi saya cerita, habis operasi siapa yang nolong ya? Istrinya yang nolong. Ya, karena dia lagi gak bisa ngapa-ngapain. Nah sama kalau kita lagi menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Ada orang-orang yang lumpuh secara spiritual. Orang itu harus kita tolong. Ada amin ibu-ibu? Malah waktu kita menolong, muncul belas kasihan kita. Aduh kasihan ya, dia belum bertobat, kasihan ya. Hidupnya seperti ini pasti dia juga gak happy di dalam. Kelihatannya aja mungkin dia masih dugem sama teman-temannya. Dia masih ini segala macam, tapi sebenarnya dia gak happy di dalam. Waktu kita udah bahagia, kita penuh. Kita akan menyalurkan kepenuhan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin ibu-ibu. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, waktu tidak di pihak kita. Langsung aja yang ketiga ya. Apa yang kita lakukan lagi? Yang dilakukan lagi adalah membangun mental emas. Pertama tadi menyehatkan hati kita, mengampuni, gak nyimpen yang kotor-kotor. Kedua cari hikmat Tuhan, isi doa, firman Tuhan, kegiatan spiritual seperti begini gitu ya. Itu akan mengisi kita. Kemudian mulai pelan-pelan membangun mental emas. Kita baca yuk Ayub 23 10 1 2 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Ibu-ibu kita kan masuk dalam ujian. Kira-kira mental ibu-ibu mental seperti apa? Yang timbul mental emas seperti emas ya di dalam ujian? Atau ternyata mental orang kalah? Udah gak mau tau deh, pokoknya gak mau tau deh gitu. Bodoh amat sama dia ya kan. Kita gak jadi pemenang ya. Menyadari bahwa setiap kejadian adalah ujian kenaikan level bagi hidup kita. Amin ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lagi diuji ini adalah untuk kenaikan level. Dan percayalah, setiap ujian akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Mental emas itu sebenarnya adalah kalau kita lihat ciri-cirinya sama dengan buah roh. Waktu kita makin mendekat sama Tuhan, maka buah roh akan pelan-pelan muncul dalam kehidupan. Mental emas seperti apa ciri-cirinya? Tidak mudah menyerah. Ibu-ibu ya, emang sih mungkin pasangan kita menyebalkan luar biasa ya kan. Udah dibilangin berkali-kali keras kepala, dia gak pernah mau ngedengerin orang. Tapi jangan mudah menyerah. Ada seorang ibu konseling dengan saya. Punya suami yang keras kepala sekali katanya. Gak pernah mau ngedengerin apa yang diomongin sama ibunya, sama istrinya. Tapi nanti kalau udah kejadian kepentok, baru suaminya tahu ini ibu udah ngomong gitu ya. Istrinya udah ngomong. Tapi harus ngalamin dulu sampai kepentok. Saya katakan gak apa-apa ya kan. Yang penting kita udah sampaikan nasihat. Mungkin waktu kepentok biar Tuhan yang mentokin dia gitu loh ya. Ibu-ibu tapi jangan mudah menyerah. Apapun masalah kita hari ini jangan mudah menyerah. Itu mental juara. Ya. Kemudian apa lagi? Tetap punya pola pikir yang selalu positif. Ada amin ibu-ibu ya. Pikirin yang baik-baik. Yang kita kasih makan itu yang akan menang. Kalau pikirannya selalu ketakutan, overthinking itu yang akan menang. Tapi pikiran yang sehat, pikirin yang baik-baik itu akan menolong. Terus ingat ya, bahwa tidak ada masalah yang untuk selamanya. Amin ibu-ibu. Semua masalah kita sementara ini harus ada di pikiran kita. Ini gak lama, ini gak lama, ini gak lama. Nanti juga mateng masalahnya. Kalau udah mateng diangkat dari oven, kita keluar menikmati hasilnya. Amin ibu-ibu. Dan ingat ya, di dalam pikiran kita selalu taruh gini. Oh berkat kelak, berkat nanti akan lebih besar daripada masalah sekarang yang aku hadapi. Ya, berkat nanti lebih besar dari masalah sekarang. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Maka semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Kemudian apa lagi ya. Kita menolak kepahitan, kita mulai membangun mental emas yaitu mental yang sabar. Harus selalu bersabar dan pengendalian diri. Amin. Saya dapat quote luar biasa dari mana? Dari ngajar waktu itu di kelas wanita ya Sis Evelyn. Waktu itu berapa tahun yang lalu deh. Saya dapat quote ini bagus banget. Kenapa? Ngajar. Ya, waktu ngajar terdiri waktu itu kelas wanita ada yang muda-muda, tapi ada juga yang oma-oma waktu itu ikut ya. Yang muda saya tanya gimana rasanya menikah? Ada yang baru menikah, honeymoon setiap hari. Yang menikah 5 tahun, kayak gaduh dia bilang kayak nano-nano, ya kan rasanya. Yang 12 tahun cinta itu gobal, ya kan? Akhirnya kita tanya deh ya, oma apa nasihatnya? Dan saya tuh cuma bilang, kok bisa bertahan? Mungkin dia menikahnya udah 40 tahun lebih kali gitu ya. Kok bisa bertahan oma gimana? Terus dia bilang, sabar atau bubar. Gitu sudah. Dan quote itu nyangkut di hati saya, saudara ya, di pikiran saya. Ya udah, jadi saya praktekin juga, mau sabar atau mau bubar, ya kan? Ibu-ibu sama kan dalam hidup kita rumah tangga. Ibu-ibu pilih sabar apa pilih bubar? Kalau pilih bubar ya udah, jalan itu kesukaan hati kita. Wah, kedagingan kita keluarin semuanya. Bentar lagi bubar. Tapi waktu kita ikutin rencana Tuhan, bersabar, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Dan yang paling akhir yaitu apa? Bersyukur dan bersukacita. Ada amin. Ini kan semua buah roh ya ibu-ibu ya. Bersyukur dan bersukacita. Ayat terakhir kita baca Mazmur 28 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Amin ibu-ibu. Jadi hari ini kita belajar menolak kepahitan. Kenapa? Karena kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh panah-panah api yang orang lempar dalam kehidupan kita. Tapi kebahagiaan kita berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melemparkan panah api. Tuhan izinkan ujian.
Tetapi ujian ini adalah justru untuk mengeluarkan karakter emas, mengeluarkan yang namanya buah roh dari dalam kehidupan kita. Untuk itu, di tengah-tengah ujian ibu-ibu, cari hikmatnya selalu. Jangan cari hikmat dunia, ya, jangan cari pengetahuan dunia, tetapi yang pertama-tama dicari adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan keluar bermental emas, tidak mudah menyerah, bersuka cita, sabar, punya pengendalian diri. Wah, ibu-ibu, hidup kita di muka bumi ini gak lama. Tetapi hidup kita tahu selama kita hidup, kita bersinar. Kita penuh dan ketemu orang, kita akan menjadi saluran kebahagiaan untuk orang lain. Ada amin? Yang mau kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Keadaan kami pun lagi diserang dengan hal-hal yang bisa membuat kami luka. Yang membuat kami sakit hati. Ada kejadian-kejadian ya Tuhan. Entah itu di rumah tangga, pertemanan, musibah, kejadian-kejadian dari orang lain yang membuat kami kesel banget. Yang membuat kami benci banget. Tapi hari ini Bapak, Engkau ingatkan kami. Jangan sampai tumbuh akar kepahitan dalam hidupmu. Karena itu akan menghancurkan banyak hal. Untuk itu Tuhan, hari ini kami sadar. Mungkin ada luka-luka kecil di hati kami. Atau bahkan mungkin ada sakit-sakit kecil di hati kami. Penyakit-penyakit ini kalau kami izinkan berkembang biak akan menjadi besar. Untuk itu di pagi hari ini, di siang hari ini Tuhan, kami mau menyehatkan hati kami terlebih dahulu. Kami gak mau menyimpan kepahitan. Kami mau mengampuni. Mungkin gak gampang mengampuni sesuatu yang besar. Tetapi kami bikin keputusan. Kami tutup pintu untuk sakit hati. Kami gak akan izinkan lapisan demi lapisan sakit hati masuk dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bebas. Hari ini kami mau menang ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sumber pemulihan, sumber kesehatan hati kami. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh perbuatan orang lain. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh pasangan hidup kami. Tidak ditentukan oleh anak kami. Tidak ditentukan oleh siapapun juga. Tetapi sumber kebahagiaan kami adalah Kristus. Maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun tantangannya berat, kami tetap bersuka cita karena kami punya Engkau. Untuk itu terus pimpin kami ya Tuhan. Berikan tuntunanmu, berikan hikmatmu. Biar kami menjadi ibu-ibu tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Biar kami terus mencari jawaban di dalam Engkau, bukan jawaban di tengah-tengah dunia ini. Berikan hikmatmu, petunjukmu. Tuhan, mungkin ada di antara ibu-ibu saat ini yang lagi butuh hikmat Tuhan. Yang lagi butuh petunjuk Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Engkau memberikan hikmatmu kepada yang meminta. Dan Engkau gak pelit memberikannya itu. Turunkan petunjukmu Tuhan hari ini. Turunkan Tuhan leadingmu Tuhan hari ini. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan pada akhirnya, buat kami yang mau menyerah, hari ini kami berdiri lagi ya Tuhan. Kami gak mau menyerah. Bahkan Tuhan ingatkan kami adalah penolong. Mungkin orang yang menyakiti hati kami, orang yang jahat itu sebenarnya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang berantakan sebenarnya, mereka hanya tutupi saja luarnya dengan kegalakan mereka, dengan perbuatan mereka untuk menutupi sebenarnya hancurnya hidup mereka, hati mereka. Biarlah pakai kami Tuhan sebagai pasangan, sebagai istri untuk bisa menjadi penolong bagi pasangan kami. Tidak meninggalkan, tapi justru berbelas kasihan kepada orang-orang yang udah menyakiti hati kami Tuhan. Karena hidup kami penuh sehingga kami bisa salurkan kasih Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai.
Tetapi biar setiap kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan terus kami hidupi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Duduk kembali. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pastor Levi Supit. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan juga memberi persembahan kita dan telah sediakan amplop di setiap tempat duduk saudara dan kemudian bisa dapat dimasukkan di kotak persembahan. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini dapat mendengar pesan firman Tuhan yang akan menolong kami, memperlengkapi kami, untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari depan kami. Kami boleh tetap belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa penyertaan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dan tepat pada waktunya. Kami bersyukur sebentar kami ingin memberi, menabur. Lewat pemberian ini kami datang memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dua pengumuman saja yang perlu kita perhatikan atau simak bersama-sama. Yang pengumuman yang pertama yaitu Sunday Service pada tanggal 19 April 2026. Akan diadakan ibadah di tempat ini dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama. Sekali lagi menyampaikan bahwa ibadah kita pada hari Minggu akan diadakan di tempat ini dan akan dilayani oleh Pastor Indri Gautama. Jadi boleh mengajak keluarga ya atau mungkin sahabat untuk boleh sama-sama diperlengkapi, diberkati lewat pesan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan yang kedua yaitu Woman of Love kembali akan diadakan pada tanggal 21 April 2026 jam 11 dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, berapa saudara yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Yang sudah memberi, menabur, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan dulu sama-sama buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Boleh jabat tangan kali ini 3 orang. Bilang jangan lupa tanggal 26 kembali datang beribadah. Maaf, tanggal 19 April maksudnya. Datang beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sudah 3 orang? Rasanya belum ya? Saya aja belum, jangan lupa. Gitu, puji nama Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, mengalihkan hidupku. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kembalilah dalam pekerjaanmu, kembalilah dalam keluargamu. Jadilah murid-murid Kristus dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sampai semasa dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Levi, thank you so much, so blessed. Kita sangat diberkati, Tuhan menyertai selalu. Ya. Salam buat Pastor Ed dan keluarga. Thank you buat Elvis dan teman-teman yang melayani. Kita minggu depan masih di tempat ini, nanti kita tunggu dari NCT ada kabar baru kita kembali ke sana. Tuhan menyertai kita semua.